Oke. Koin. Oke. Kemarin saya salah yang ini. Setting folder. Nah, full ya, di masanya. Di sini add-on di sini. Oh, ini add-on. Oh, ini beda komputer maning ya? Beda komputerku ya. Kayaknya komputer sing wingi aku salah nginstal itu. Apa ya? Ini full DevTools. Aku juga ternyata salah install, makanya aku error terus. Aku bingung kenapa error mulu. Ternyata aku salah install. Iya, tahu. Oh. Iya, 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 iya. Jadi harus installnya tuh yang beta, yang ini beta. Duh, oh malah harus yang beta. Iya, karena yang di Firefox-nya itu masih versi lama. Versi 5, ini udah versi 6. Oh, Orang apa-apa nih beta cuma kurang seperti karena yang versi yang 5 itu bisa ke versi kue yang lama gitu loh. Kalau yang ini benar-benar cuma buat yang baru dok. Oh, ini yang punya kita yang baru ya? Yang punya kita yang paling baru. Makanya aku bingung kemarin kok punya orang jalan-jalan. Ternyata karena aku salah ini. Nah, kalau begini ini pasti muncul. Jangan aku sih. Loh, kok nggak ada? Apa nggak bisa diinstal ya? Kurang update apa Firefox ya aku? Coba ulang. Kan ini. Terus kan ini download. Ini sih downloadnya. XPI. Continue with installation. Ini dia. Continue with installation. Add. Oh. Ini urung di add apa ya? Oke. Ini harusnya muncul. Nah, kan? Ini kan orang muncul ini. Aku juga bingung kenapa nggak muncul. Ayo, muncul. Oh, orang muncul. Refresh dulu. Yang muncul apa? Kan? Baru kelihatan ini. Oh, cukup. Nah, kan ini kepenak ini ngelihatnya. Tuh, error. Kelihatan tuh error tuh. Retrieve image, ngapain retrieve image sih? Oh, mungkin product group masa retrieve image sih ngapain? Memang ada image-nya. Nih, product group profil, emang ada product group profil yang benar aja. Salah. Oh, salah kompas. Kan kalau begini kan konangan kabeh. Kalau si Tanto asal-asalan kan kelihatan. Betul Tanto? Benar. Nah, gitu. Salah ambil dari itu apa tuh? Ini pasti Tanto karena copy paste ini. Nah, edit, ngapain edit product group? Nggak usah.
Oke temen yo sekarang Dolores Heh, Akul Pam. Oh pakai itu ya. Pintar pintar Lorem. pintar. Produk udah diganti belum? Apa belum? Belum mau? Belum beres? Belum ya. Ya wis oke. Ntar tinggal diganti. Nah, ini kan sebenarnya biar bagus sedikit kan ini jelek banget ya begini. Masa begini sih? Ini bisa jalan nggak? Oh hilang kabel. Belum beres? Oh, belum loh, belum kok. Hilang kabel. Oke. Belum bisa di-share juga, oh, sih. Dalam apa proses? Apalah. Dalam proses perbaikan. Iya. Oke. Ini tok lah, aku kemarin salah ini kelalen kok. Ternyata harusnya pakai yang versi 6, bukan yang versi 5. Ntar dilihat aja kalau ini fullnya gelap terus berarti masih versi 5. Ganti ke versi 6. Oke. Nih, Sama installnya tinggal Google aja, Google DevTools. Nih, kayak tadi ya. Terus apa lagi? Ini mau tanya. Terus apa lagi yo? Coba yang profile apa ya? Yang tadi malam bilang. Aku Profile apa sih? yang ini jajal. Jadi ceritanya ya. eh kan berarti digawe kayak gini ya. Nah, ya. Produk karo service. Iya, tapi kan terus sebenarnya ini sama, satu Satu. Ya, formnya sama. berarti Cuma satu di hide, satu di show, satu di hide, satu di show gitu aja. Jadi nanti pada saat mencet itu, mencet update atau mencet apa, mencet submit ini, kan semuanya berarti dikirim. Anggap ini kan satu produk, ini satu service ya. Pada saat ini kan pencetannya nih sebenarnya yang di hide show itu sebenarnya segini tok nih. Nah, sampai sini. kenapa pencetannya orang? Jadi, pencetannya orang. Jadi pencetannya ini sebenarnya cuma satu pencetan. Ya kenapa? Tapi kan pada saat di hide and show, nah ini pada saat update, sebenarnya dia itu ngambil semuanya. Jadi ini yang kosong-kosong juga diambil. Gitu. Untuk sementara gitu aja dulu lah. Gitu. Sorry mau Nah, tanya. Apa? Mau tanya, sorry. Kalau tak bikin 2 tombol sih boleh nggak submit-nya? Ngapain? Ngapain buat tombol? Satu aja. Karena kan kalau misalkan aku cuma ngisi yang apa, kan berarti kan gini. Ini kan produk Nggak sama bisa, konsepnya tuh begini konsepnya. Konsepnya HTML tuh gini. ini kata-katanya berarti konsep bahas konsep HTML gitu ya. Jadi dalam HTML kan pasti HTML gini kan. Nah, di dalam HTML itu selalu kalau mau kirim ke belakang pakai data itu selalu harus ada formnya. Gitu. Ini baru dia bisa kirim ke belakang. Oke. Apa yang dikirim itu semua yang punya tag nama name. Nah, jadi semua yang ada tag name ini, tag name, maka dia akan dikirim ke belakang. ID-nya berarti name. Tapi value-nya itu dia sebenarnya ada begini, value.
Nah, ini value yang diisi. Misalkan 1. Ini kalau hardcode gitu. Nah, kalau nggak hardcode, berarti kan pakainya input. Nah, ini input. Oke, ngerti? Ya. Jadi semua input dia tidak akan dikirim ke belakang kalau tidak ada name-nya gitu. Kalau ada name-nya baru dikirim ke belakang dengan ID-nya si name. Nah, ID-nya si ini sorry kewalik ya. Sorry. Dengan ID-nya si ini XXX. Dengan value-nya apa? Nah, tapi input tuh biasanya kan dia input dari UI, dari depan. Berarti value-nya nggak usah di-set juga nggak apa-apa. Ini kalau mau di hardcode ya begini. Ini jadinya hardcode. Ini jadinya hardcode. Ntar di depan inputnya langsung ada tulisannya hardcode. Kalau nggak di hardcode ya begini. Ini nggak di hardcode, jadi inputannya kosong. Tapi kalau kosong boleh begini juga. Nah, dia emang banyak variasinya. Oke. Nah, siapa yang bisa kirim ke belakang itu cuma ini button dengan tipe submit. Oke. Jadi dia itu nggak peduli kalau misalkan ada button, ada submit, maka dia langsung lihat semua yang ada di dalam form akan dikirim gitu. Makanya ada bisa begini, bisa begini. Nah, kalau misalkan di dalam satu HTML ada 2 form. Pada saat submit button yang dipencet yang ini, yang akan dikirim yang ini. Tapi kalau yang submit button yang dipencet ini, maka yang akan dikirim ini. Oh. Ya, itu konsep dasarnya. Ini kalau misalkan ada submit button 2, ini juga nggak peduli. Misalkan ada submit buttonnya 2. Nah, pada saat submit, mau pencet yang manapun yang akan dikirim ya pokoknya intinya aku nggak peduli. Pokoknya ini form ini yang akan dikirim. Gitu. Kalaupun dia bukan submit bukan button, misalkan dia itu link, asalkan dia tipenya submit, dia akan mensubmit. Gitu. Oke. Ya. Dia akan submit. Nah, oke. Jadi maksudnya yang itu, maksudnya yang si produk sebenarnya boleh. Jadi kalau mau modelnya begitu 2 button ya berarti kan bikin 2 form. Oke, aku ikut konsep PO ya itu ya. Apa? Ikut konsep PO, aku belum tahu apa. Itu deh kok. Iya dah. Terima kasih. Iya dah. Nah, kalau yang profile kan dia sebenarnya begini. Itu sebenarnya satu form, tapi di dalam ini ada gini. Hide. Oh. Nah, jadi sebenarnya gini kok. Jadi aku cuma mainin hide and show, buttonnya submit. Tapi karena submit, berarti kan dia satu form ini yang akan diajar. Ya. Gitu. Kalau memang mau bikin 2 ya nggak apa-apa, tapi ya terserah lu. Tapi kan menurutku sih nggak efisien. Oke. Kalau mau bikin 2, kan begini berarti. Nah, begini. Ada ya. Orang. Berarti ini produk, ya kan? Ini service.
Oh, you want to- Nah, oh, backup. yang di hide and show berarti harus di luar, ya kan? Hide atau show. Ngerti? Iya, paham, Om. Paham? Nah, kalau begini kan ibaratnya terlalu panjang ceritanya. Kalau aku, menurutku sih terlalu panjang. Kenapa nggak cuma satu aja? Toh intinya sama kan? Pada saat submit dia akan tembak ke belakang. Mikirnya jadi kayak terpisah kayak gitu loh. Nah, terus cara menentukan yang diisi service itu gimana ya? Yang Nah, diisi makanya kan pada saat dia submit, intinya kan pada saat dia submit dia kirim semuanya kan? Semua satu form ini dikirim. Berarti semua data-data yang di dalam name kelihatan dong. Semua data-data, misalkan ada input name. Apa? Misalkan kan kategori. Yang ini yang produk kategori. Kategori kan sebenarnya bukan input ya, select ya. Iya. Select juga sama, dia akan kirim kalau ada name-nya. Karena dia ada name-nya, dia akan kirim. Makanya pada saat dikirim, berarti kan di belakang ketahuan. If, request, Iya, iya. kategori. Ya kan? Ah, Sama dengan service, maka ajar input service. Ya kan? ya. Else, ambil semua input. Masih. Inputan produk. Ya kan? Oh, iya. Terus cuekin inputan service. Ya kan? Intinya begitu. Terus save ke Oh, iya. ya kan? Yeah, it's a, what is that called? It's a cloud. It's a cloud. Itu aja. Sorry, white. Jadi What am I thinking? jadi di depan itu benar-benar cuma sebenarnya tampilan-tampilan itu kan sebenarnya cuma bohong-bohongan di belakang. Sebenarnya kayak nyampur produk sama service tuh nyampur semuanya jadi satu. Ya kan? Ini ada produk. Ini inputan. Service. Inputan, ya kan? Sebenarnya kayak nyampur satu-satu semuanya gitu. Nah, ntar pada saat di controller baru dicek. Di controllernya baru dipisah-pisah. Sesuai kebutuhan. Oke? Berarti itu mending per batch atau per yang di Xiaohai itu offset per kontrol atau per batch berarti ya? Per batch apa maksudnya? Ya contoh kan ini ya. Bentar, yang sama apa nih? Tema data format. Oh, ini nggak ada yang sama sih. Maksudnya ada yang sama? Emang apanya yang sama? Name. Loh. Nah, makanya kan yang aku bilang kalau misalkan ada yang sama, toh kategorinya kan beda. Oh, berarti Iya, Pak. Xiaohai-nya itu per objek ya? Kenapa? Iya, berarti per objek ya, per yang Xiaohai-nya itu bukan per apa? Aku ngerti maksudnya. Jadi kan gini. Gampangnya gini aja. Gini. Gampangnya biasanya tuh begini. Misalkan ada name kan. Ya udah, name-nya pakai namanya begini aja. Name-nya sama dengan nama produk misalkan. Terus yang satunya lagi name-nya sama dengan nama service. Oh, ya. Beres kan? Ya. Nanti kan di belakang tinggal cek if kategori apa, ambil yang nama produk. Kalau apa, ambil yang nama service. Gitu aja kan? Ya, Bro? Ya, deal. Oke, oh. Soalnya nggak masalah di belakang juga ntar ini dibuang, ini nggak ada gunanya.
Dia cuma ambil, ini cuma kayak sementara tok buat dikirim ke belakang. Setelah sampai di belakang ya udah mau dipakai nggak dipakai urusan ini. Gitu. Urusannya Ya. mau dipakai apa nggak dipakai. Nah, kalau dipakai ya tinggal diambil, nggak dia pakai ya nggak diambil, gitu aja. Ya kan? Oke. Tuh. Terus apa mananya? Ya, apalagi apa? Apalagi ya. Itu Ini belum. sebenarnya aku nggak Kenapa? sebenarnya aku nggak mau ini loh. Terpikir waktu terpikir maksudnya ngapain pakai database begini, ngabisin database. Oh yang unit oh. Iya. Tadinya terpikir nggak usah ini, maksudnya nggak usah pakai begini ya, nggak usah pakai UI. Nanti perlu banget loh. Kayaknya sih enggak, karena ini tidak akan pernah buntut-buntutnya unit ini sebenarnya tidak akan pernah diganti. Tapi ya udahlah, udah dibikin ya usah. Ini geser ini ngerti nggak? Kenapa? Oh? Geser. Ini ya kayaknya ya. Geser ini dikecilin di kanan gitu. Nanti coba oh. Harusnya sih udah tahu. Kan kolomnya 12 tinggal dibagi tok berapa gitu kan ya. Ya, tapi ini kayaknya nggak pakai kolom ya. Pakainya oke, ini sekalian terjelasin sedikit. Oh, di sini produk tuh ya. Tuh. Template-nya mana? Jadi nggak ada template. Oh, produk tuh ya. Nggak ada, udah nggak ada, tidak ada kalau. Actually, I can borrow the small thing. Inilah contoh aja lah. Ada oh. Prima. Maybe you can do with this one. I borrow this. Yeah. You with this one. Halo. Sorry, miring. Ini kan intinya ini satu row, Ya. ya kan? Ini ambil 2 kolom. Oh, sama ya, betul ya? 2 kolom. Oh. Ini ambil 10 kolom. Pokoknya intinya total 12. Gitu. Tinggal Ya, wes. masukin ini lagi kan ya oh ya. Tinggal bikin kelas Ya, tinggal 2 sama apa? masuk. Iya. Tinggal dimasukin aja di sini. Biar bisa kanan kiri. Belum bisa nge-save oh, masih OTW. Sedikit-sedikit aja. Wih, canggih ya. Canggih ya. Ini kita akan melakukan Kok implementasi. ngerti orang Ganu kalau coding begini tuh susahnya setengah mati tau. Iya, aku tahu. Aku wis bayang kok. Mau bikin begini dulu tuh benar-benar panjang banget codingannya. Karena yang dibikin itu ininya
satu kotak dibikin, satu kotak dibikin, satu kotak dibikin. Ini ceknya dibikin. Terus dihitung dari atas ke bawah ini udah ada berapa? Misalnya ada 10. Berarti kalau mau ditambahin satu berarti harus jadi 11. Nah, terus bikin kotaknya lagi. Ntar kalau di remove yang di tengah, nah mumet di remove di tengah, berarti kan urutannya pindah 0, 1, 2, 3, 5, 6, 7 gitu kan. Harus dipindah 5-nya mundur 4, 6 mundur 5. Anjring. Waduh, parah banget kan udah. Ya salah Capek, satu Pak. kenapa Ganu aku kayak nggak milihnya Vibi yo. Nang Vibi segalanya wis terkoordinasi dengan baik soalnya gue yo. Ya, emang dulu ini benar-benar aku juga pusing setengah mati. Mumet, makanya aku juga dulu nggak mau PHP gara-gara yang begitu, yang ini, yang beginian ini aku nggak senang. Nah, ternyata sekarang kan sudah ya. ada, kenapa? Java apa ya? Ini JavaScript ya? Dulu pakai Java, nggak salah pakai Java Mbak. Iya, aku mau Java ya. Itu lebih mumet lagi itu. Wis mumet tepol kan ulah. Nah, untung sekarang ini udah makin canggih, makin canggih. Sekarang ada Vue. Vue itu yang sangat membantu. Iya kayak WinForm kok. Yang orang terlalu Terus kayak WinForm banget, Bok. Iya. Iya. Tanpa orang ngerti rasanya kayak apa ya, oh ya, ngerasa sekarang. Anto maning si pacaran tok. Boleh dibojot dah baik. Ini tuh harus diganti nih. Conversion value yang pertama itu harus selalu 1. Tidak boleh diisi. Nanti mau tanyain loh. Sebenarnya itu semua udah tak bikin loh. Kalau mau dibikin lihat di yang lama. Petang dekat. Oh, ada yang nge-vote. Yang nge-vote 60 orang oh. Lumayan, kan? Lumayan banyak. Resources. Dan yang orang tahu urut email oh. Juga kayak banget sih nge-vote. Nah, orang tahu sih. Di mana ya? Taruh di mana ya? Lalu terpikir. Kayak di aset deh. Iya itu enggak. Itu kayaknya di form ya, itu di app. Berarti di Vue-nya ya, salah ya aku. Di Vue-nya nih. Di Vue-nya. Vue-nya itu di sini. Ini baru dulu itu masih pakai PHP, ini udah pakai Vue nih, Spark. Ini yang black pakai ini. Produk. Sebenarnya kalau dilihat-lihat semuanya sama nih. Dari zaman dulu. Ini kan Vue versi 1 masih begini. Tapi mirip-mirip, strukturnya ya. ada beda.
Mirip-mirip nggak beda sebenarnya, nggak terlalu jauh beda. Gimana ya? Aku kelalen loh. Ada validasinya mau. Oh ini. Kalau ada nih. Jadi kalau ada perubahan di change space, pokoknya kalau space-nya dirubah, itu langsung dicek. Yaitu emang base atau bukan gitu. Kalau dia base, makanya dia nggak boleh dirubah. Paksa jadi satu. Yang space gitu ya. Change space ini dilihatnya kan ini masih zaman dulu sih. Ini zaman dulu dia terpisah. JS-nya sendiri, Vue-nya sendiri. Vue-nya tuh di sini. Oh, Vue-nya masih di view. Ini zaman dulu banget soalnya. Vue-nya masih di view. Produk. Jadi produk. Kalau sekarang kan udah jadi satu, orang-orang mumet-mumet bolak-balik kayak gini. Males bolak-balik. Nih, Vue-nya masih di sini. Mirip kok, nggak sama. Nggak beda. Space, mana ya space? Nih, V-band di sini. ya. V-model kan yang buat edit. Ya. Kalau V-band sih. V-bind itu untuk gimana jelasinnya ya? Kan ini sebenarnya HTML. Ini semua kan HTML sebenarnya. Jadi kan HTML kan sebenarnya begini. Static. Static ya. Misalkan input. Name. Text. Class. Misalkan apa? Form, control. Kan static dia. Gimana caranya biar Vue bisa mengontrol ini input ini karena dia itu statik kan nggak bisa dikontrol. Biar bisa dikontrol itu ditambahin vbind di depan. Nah, pada saat ditambahin vbind begini, dia akan ini tuh jadi function. Ini tuh bisa ditambahin begini, bisa jadi begini. Bisa jadi apa? Bisa jadi function. Jadi dia langsung aktif, reaktif, jadi reaktif. Nah, jadi bisa digini. Nah, terus dicek if misalkan punya model apa, misalkan punya model name gitu, sama dengan Sono, misalkan gitu. Jadi gini langsung. Maka dia akan lihat kalau ini, if ini hasilnya true, maka form control ini akan langsung aktif. Gitu. Intinya sih gitu, vbind. Nah, kalau yang ini kan zaman dulu harus vbind. Kalau zaman sekarang udah bisa begini langsung. Nah, ini sama aja vbind. Nah, ini juga sama kayak dulu tuh pakai ini on click. On click. Nah, ini dia langsung aktif. Aku wis kayak WinForm ya. Iya, ini tuh dia langsung jadinya aktif. Kan sebelumnya input itu dia nggak aktif kan. Iya. Nah, kalau ini sekarang jadi aktif. Jadi ada V on click, ada V on hover. Hover tuh mau hover ya? Hover tuh lewat ya, mau hover. Iya. Terus ada V on blur, V on change, macam-macam lah aku biar hafal. Event yang itu kan ya, bener-bener kayak objek event yang di apa .NET ya. Yang di, ya, V on change, pokoknya semua value-nya saat berubah dia akan ini, dia akan aktif, dia akan panggil ini. Gitu. Tapi kalau ini kan zaman dulu pakainya V on.
Kalau sekarang udah nggak pakai V-on, langsung begini. Add change. Kalau nggak add click. Tuh. Jadi intinya HTML kalau mau dibikin reaktif itu harus pakai begini, pakai Vue ibaratnya, dibikin jadi Vue. Tapi untuk sementara ya karena lu masih belum ngerti ya nggak usah lah, nggak usah ngerti dulu. Yang normal-normal aja. Ini placeholder kan sebenarnya punyanya si HTML. Kan harusnya isinya itu statik. Ini harusnya cuma tulisan doc. Gitu. Oh, ya. Ini kan harusnya tulisan terima gitu. Gitu kan. Nah, cuma karena dibikin reaktif, makanya jadi div-bind. Div-bind, makanya dia ngambil dari translation kalau begini. Dia bisa kayak jadi function lah. Intinya. Ya, ngisi variabel dewek kayak gue ya. Ya, jadi langsung kayak canggih gitu. Kalau ini kan nih, ini cupu nih, ini ya udah begini tok kontrol dia nggak berubah selamanya, nggak reaktif lah ibaratnya cupu, dia akan jadi reaktif. Jadi V model ini sebenarnya ini sama aja kayak V bind value gitu loh, V model itu. Jadi sebenarnya kayak gini. Kan ini inputan. Kan harusnya ada value di sini. Ya kan? Ya, Pura? Ya, ya, ya. Nah, kalau misalkan di input dari depan, ya maka di input bisa di input dari depan AAA, dia akan isi AAA gitu. Tapi kalau misalkan dihajar dari coding udah AABB gini, maka di depan ya langsung AAPP gitu. Nah, tapi gimana caranya biar ini tuh bisa otomatis ngisi? Biar otomatis ngisi gimana? Ya sebenarnya di V-on kan? Di V-bind, sorry. V-bind. V-bind value. Maka dia akan langsung bisa ngisi Pak, otomatis gitu. Tapi di ini namanya bukan V-bind. Khusus untuk value namanya V-model. Gitu. Jadi sama aja sebenarnya orang nggak beda. Pokoknya V-model itu sama kayak V-bind value sebenarnya. Oh, oke, berarti kita pakai V-model gue ya. Iya. Tuh, nih kan V-on change. Kalau dulunya begini V-on change. Jadi pada saat ada yang merubah value-nya untuk yang unit itu, dia cek kalau dia itu base maka tidak boleh gitu. Jadi sebenarnya intinya di sini nih. Nah, dia kan ngecek kalau dia itu base, kalau ini dicek, kalau ini dirubah, misalnya ini dirubah jadi 100 atau 4, dia bentar dulu. Ini kan pada saat dirubah kan dia V-on change. Iya. Karena dia berubah jadi 4, dia langsung trigger yang itu. Dia langsung ngecek. Kalau ini dirubah, dia cek ini kalau di primary unitnya dicek, berarti nggak boleh dirubah. Ntar akan dibalikin lagi jadi 1. Primary unit beda sama isbase loh. Bukan itu maksudnya. Primary unit. Nah, pokoknya intinya kira-kira begitulah. Oh iya, iya, iya. Oke. Oke. Makanya ini berarti kurang ini. Kalau primary unit bukan space ya berarti harus ditambahin lagi. Wait. Space-nya mana? Tak tunjukin. Mana space-nya? Space. Nah, space-nya ya. Jadi kayak gini. Ketika kita bikin apa yang pas create, program akan mendeteksi kalau isinya 1, maka otomatis dia nyimpen itu sebagai isbase. Oh, waduh, itu sangat
tidak canggih menurutku. Tapi ini baris pertama itu nanti ini tidak boleh diubah. Terus apa? Ya pokoknya ini nggak boleh diubah konversi. Iya, ngerti-ngerti. Ya ribet sebenarnya. Ribet. Ribet. Nih, kalau aku caranya begini dulu. Boleh, kalau pakai begitu nggak apa-apa. Boleh aja, cuma lebih ribet. Kalau aku dulu bebas. Pada saat create, semua boleh. Pokoknya mau ditambahin, misalkan ada 5 gini. Nggak apa-apa. Cuma, ntar ini checkboxnya cuma boleh 1. Gitu. Pada saat misalkan dicek di sini, ya cuma bisa cek sini. Kalau dia cek sini, yang ini dihilangin, ini diisi. Ini jadi base. Gitu. Jadi, apa ya? Jadi usernya itu diberi kemudahan gitu loh. Jadi mau apa aja, misalkan dia mikir dulu, oke lah, aku mau mikir kira-kira berarti produk ini punya 4 unit. Oke, 4 tipe unit. Oke, disiapin dulu 4 tipe unit. Oke, selesai. Ntar dilihat lagi, 4 tipe unit ini yang mana yang akan jadi base misalkan. Dipilih aja. Misalkan yang mau jadi base adalah yang GR. Maka ini dicek, cek gitu. Terus misalkan salah nih, yang jadi space itu yang ons. Oke, dicek aja ini. Sorry, Cek. tak samain dulu ya. Ntar dulu. Pada saat dicek yang space yang ini, maka yang ini langsung hilang karena space itu cuma boleh 1. Gitu. Nah, terus ini primary unit aku nggak ngerti gunanya apa. Jadi gini ini harusnya radio button juga, radio juga hanya bisa dipilih salah satu, tapi karena belum tahu radio buttonnya cara pakainya seperti apa, jadi sementara pakai centangan dulu, pakai checkbox gini Nah, nanti Primary unit untuk apa berarti? jadi kayak gini, ketika kita buka laporan stok itu kita bisa buat si ini ya, laporan itu ya. Iya, dia bisa unit mana yang akan dipakai gitu ya. Kenapa? Unit mana yang akan jadi ini kan display kan yang akan Iya. dipakai. Ya sebenarnya bisa. Jadi gini, oke lah, ini idenya boleh dipakai juga di primary unit. Jadi tapi intinya kalau aku sih space-nya gitu, dia bisa milih sama seperti tinggal milih aja gitu. Nanti kan tinggal dicek dari ininya aja. Jadi pada saat ini cek. Karena ini ntar gampang jadi codingannya pada saat di codingan diedit juga bisa, tinggal pada saat edit dia kan kebuka semua, tinggal dipilih lagi gitu loh. Jadi usernya benar-benar dikasih ini. Kalau misalkan nih ngasih satu misalkan bikin pada saat create, dia kan bingung kalau aku bikin 2 ini terus mana yang jadi base. Sorry aku nggak ngerti. Yang main konsepnya dulu sama aku mau tanya is base itu bukankah satuan paling rendah Betul. Tapi kan kalau begini, ibaratnya kan kok maksa si user, pokoknya aku nggak mau tahu user. Yang pertama itu akan jadi base. Betul nggak? Betul. Padahal kan kalau si usernya bingung is base itu apa, nggak ngerti. Maksudnya gini, kenapa yang pertama harus jadi base? Belum tentu. Siapa tahu aku mau bikin dulu 2 atau 3 gitu. Nah, terus baru aku pilih misalkan yang ini yang space gitu. Bisa kok yang ketiga jadi space, nggak masalah kan? Yang penting pada saat yang ketiga itu space, dia akan langsung otomatis ini tuh 1. Gitu. Udah. Jadi masalah ini misalkan dia lebih pengen lihat, aku pengen lihat pokoknya yang pertama itu slope gitu. Slope itu misalkan berapa dari base, misalkan 10 dari base. Kan begini lebih kelihatan gitu loh. Nah, yang ini base, ini udah pasti base. Tapi masalah dia mau ngisi slope dulu silakan. Lebih bebas gitu loh. Itu sih idenya. Nah, ini primary unit boleh nih dipakai lagi ini primary. Misalkan oke lah untuk semua laporan pokoknya di depan, semua tampilan, semua selalu unit yang muncul itu apa? Misalkan aku mau yang slope. Itu boleh, atau misalkan tadi ganti, aku maunya yang batang aja. Nah, pada saat dicek yang batang, yang ini akan langsung di-uncheck. Iya, itu konsepnya gitu.
Ya kan sama kan, makanya kalau aku sih lebih bebas ininya ya. Tapi ya kalau mau begini boleh, nggak apa-apa. Tapi aku pikir sih lebih 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 Pertanyaannya sekarang bagus. jadi kayak gini ya. Kalau misalkan isbase-nya itu bisa kita pilih sendiri, misal pertama ya sudah ada satuan misal sebentar, dan di satuannya ya. Misal batang karton PKS. Batang bungkus slop, oke. Nah ini sempat jadi masalah juga, kayak misal ya Sampurna. Awalnya orang jualannya bungkus. Jualannya bungkus. Nah, suatu saat dia mau jualan eceran juga. Berarti kan sudah ada transaksi yang menggunakan unit bungkus kan, oh, unit ini kan. Ya. Nah, aku tambahin. Nah, apa? Misal ini isinya 10. Tadinya kan unitnya bungkus, aku ganti jadi batang. Ini jadi bungkus. Aku tambahin lagi. Sorry. Nah, kayak gini. Kan tak save nih. Space-nya mana? Kalau tambah nggak muncul loh. Jadi apa pas tambah. Tapi nanti oke coba apa tak terapin konsepnya oh. Di space itu di antara sini oh. Nah, berarti kan tadinya itu yang base-nya itu kan yang bungkus oh. Bungkus kan berarti sudah terjadi transaksi toh. Iya. Oh iya, berarti ya itu yang aku bilang, berarti memang programmu kalau begitu kan memaksa. Jadi Iya. user tidak boleh mengganti. Aku ngerti, aku ngerti maksudnya. Ini loh, sebenarnya nggak masalah kok. Ini karena problemnya adalah di saat perhitungan nanti di pembelian atau penjualan, lu tuh nggak pernah memasang itunya satuannya. Kalau aku dulu dipasang terus satuannya. Kalau untuk pasang oh. No, kalau selalu dipasang harusnya nggak masalah, mau diganti-ganti base-nya nggak masalah sih. Oke. Harusnya nggak masalah. Yuk kita coba ya oh ya. Aku punya masalah sampai sekarang itu belum clear kok. Ya aku ngerti karena space-nya berubah kan. Iya. Ya karena ya gini loh, karena pada saat space-nya berubah, sedangkan record yang dulu itu sudah mengarah ke space yang lama kan. Thank you Teo. Ya. Ya nggak? Ya. Nah, itu sebenarnya bentar dulu. Ya coba lah oh, nanti ide oh better oke lah. Better sih enggak. Oh ya ya, kalau aku gini loh, sebenarnya sama aja sih. Enggak, ini berarti perbedaannya nggak terlalu jauh sih kok. Tidak otak Yang punya aku juga butuh energi. Dia jajan sendiri. Halo. ya. Kalau gitu
gini aja kok. Yang create, ini kan create, Hah? ya. Yang pada saat create, space-nya tetap dikeluarin. Terus boleh milih yang mana. Gitu. Tapi nanti pada saat edit, space-nya itu tidak boleh diedit. Gitu aja. Itu lebih jelas kalau menurutku. Nanti pada bayar orang yang edit besok. Iya, iya. Tapi minimal lebih jelas. Kalau begini aku sih nggak jelas ya, jujur. Pada saat di sini nih, kalau aku sebagai pemakai, pas aku mau bikin produk, aku bingung mana base-nya. Terus kalau aku punya unit, punya ada 3, mana base-nya? Aku nggak ngerti. Nah, kalau misalnya usernya ngawur gimana? Kalau kita bikin manual kayak gitu ya, usernya ngawur. Misal ada Loh, batas. kalau begini justru kalau begini usernya akan lebih ngawur lagi. Kenapa? Karena dia tidak tahu ada base sebenarnya. Karena dia nggak ada tulisannya base di sini. Dia nggak tahu. Sebenarnya ini ada base apa nggak ada base, dia lebih nggak tahu lagi, ya kan? Gini ya. Yang penting di baris pertama ini itu bener-bener nggak boleh diubah, nggak bisa dihapus juga. Nggak boleh diubah, nggak boleh dihapus. Iya, untuk apa? Untuk conversion value unitnya bebas. Tapi nggak boleh nggak boleh diubah conversion value-nya, sama nggak boleh dihapus. Primary unit bebas. Oke, tapi aku pengen keluarin aja lah ini space. Nggak apa-apa ya, tulisan yes juga nggak apa-apa. Oke. Lebih jelas kayak gitu. Karena kalau begini aku nggak ngerti sebenarnya ini tuh si produk unit ini sebenarnya dia ada perhitungan dasarnya. Apa bisa lihat multi unitnya atau enggak, kan nggak kelihatan. Orang akan tahu dia itu multi unit atau enggak karena dia tuh tahu, oh ternyata dia ada ini space-nya itu yang ini gitu loh. Ini tuh space gitu. Ini boleh sih, maksudnya ide seperti ini boleh. Sebenarnya punyaku lebih fleksibel ya, tapi emang terpikir lagi nggak ada gunanya sih, terlalu fleksibel juga nggak ada gunanya karena kayaknya si user juga jarang sih rubah-rubah gitu. Jadi ya udah pakai begini boleh, tapi space-nya dikeluarin gitu. Oke? Oke. Jadi pada saat di sini space dikeluarin. Nah terus ini biar jadi read only, tahu nggak caranya? Belum. Nah, Tinggal tambahin read only toh. oh, kantong ngerti deh, tapi kalau aku jalan di anu maning loh. Ya itu tinggal tambahin read only toh di belakang. Oke, di belakang ini tinggal tambahin read only. Menang-menang tante sih bisa ngerti kok. Ya bagus. Jadi ini tambahin read only. Berarti ntar tinggal dia pilih unitnya apa. Primary unitnya tinggal isi, Remax terserah. Ini Remax sebenarnya nggak usah loh, apa mau diisi? Iya. Kayaknya ini dibuang aja lah, ini nggak perlu lah. Di produk unit nggak usah ada Remax. Oke. Ya. Kode boleh. Ini buang aja, ini nggak penting ini. Terlalu banyak Remax nggak ada gunanya. Oke. Ya udah. Jadi ntar pada saat edit ini langsung space-nya keluar, yes, orang apa-apa. Berarti space ini langsung kosong ya, ini kosong. Nah ini tinggal diganti ntar primary unitnya. Oke, sip, bolehlah, setuju. Ini juga tinggal diganti read only aja.
ya. Oke, mumet, masa PWW mumet? Orang Payah. kan tuh nomblong kok. Kayak wong terpesona. Tersepona. Oke, berarti produk selesai ya. Belum masih jauh Apple loh. Ada lagi nanti yang mau Ya, tak bahas ya. Kayak apa namanya? Expired date. Gue di program yang sekarang pun aku belum bikin expired date. Terus expired date. harga nanti Expired date itu sebenarnya bukan expired day loh, tapi itu tuh apa? Sebenarnya expired date juga sebenarnya bukan di produk, tapi di stok sebenarnya. nah itu nanti aku pengen bahas itu juga kok. Ya udah itu ntar lah, gampang. Iya, Ini iya. selesai dulu aja. Iya, oke. Jadi produk selesai. Ntar kita lihat purchase order. Penyesuaian stok atau penyesuaian stok dulu atau pembelian dulu? Pembelian dulu lah, purchase dulu. Jadi kan urut. Jadi misalkan aku sebagai ini kan langsung urut dari sini kan. Dari sini kan mulai. Ini cara ininya latihannya begini. Bikin user. Misalkan gini. Olah, isi apa? MTN ZG4. MTN ZG4. Ya offline ya, kaptennya ya. Offline. Nah, setelah ini kan langsung ini belum ada ininya, sekarang subscribe ke ini post system. Klik to activate. Udah. Activated. Nah, sekarang kan ini itu vendor bikin company. Itu loh cara ngetesnya loh kok. Biar langsung kayak penggunanya gitu loh, kayak usernya. Oh ini kenapa aku udah ada ini nih? Nah, ini kenapa aku udah punya ini nih? Kenapa? Woi, kenapa aku udah punya company? Lagi nganggo dolaran sider oh. Oke, ya udah ini kan kelihatan nih. Dari sini udah salah nih. Kenapa? Aku baru register. Baru ini kenapa sudah ada company-nya 2? Lagi trial. Oh, harusnya orang ambil itu maksudnya ya, berregister ya. Loh, menurutmu? Oke, adalah orang peduli, aku nggak mau lihat database. Aku kan user, aku pengguna. Berarti kan aku tidak peduli itu pokoknya diberesin. Iya, oke, I see. Ya. See? Ya, dari sini aja aku udah salah nih, kenapa aku udah punya company ini 2. Dari mana ini company? Siap. Saya tidak terima ini. Kenapa saya udah punya company? Catat ya. Sekalian tuh. Oke. Setelah bikin company kan berarti bikin employee. Kenapa company itu employee ya? Salah ini. Urutannya tuh setelah company itu bikin branch. Iya bener juga ya. Habis warehouse baru employee ya. Iya, bikin branch dulu. Nah, setelah bikin branch, gitu loh cara ngetesnya biar ini. Nah, ini kan bagus nih, benar nih. Aku belum punya company, makanya nggak boleh bikin branch. Oke, siap. Berarti aku balik lagi ke company dulu. Bikin company. Itu cara ngetesnya. Urut dari depan sampai belakang. Bikin, misalkan apa? PT. Maju.
Oke, sekarang aku sudah punya PT, maka aku ke branch. Masih nggak boleh. Kenapa? Ini masa, ya sih nggak boleh. Ini kayaknya gara-gara itu toh. Ini harusnya log out dulu. Itu memang belum dibenerin, oh masih banyak banget yang belum dibenerin kok. Aku belum ngajarin Tanto maksudnya ke priwe gue cara kerjanya. Ya itu harus tahu cara kerjanya juga biar ngetesnya itu namanya holistik Apa? holistik Holistik. ya, keseluruhan holistik. Oh, ngerti istilahnya gue sekarang di gue. Nah, mulane aja pacaran terus, aja baca-baca komik orang penting, baca buku yang benar, baca yang ini gitu. Aja nonton Raffi Ahmad, aja nonton apa nih? Aja nonton Nagita Slavina toh. Oh, kayak sih nonton udah tahu nyo. Nontonnya yang ini. Masih error nih. Aku udah bikin company. Ini juga nih harus dicek nih. Ya harusnya kan didaftarin ke produk unit kan, oh. Diinsertin, ini belum diinsertin, oh. Hah? Harusnya kan diinsert ke produk unit. Apa? Company user. Company user. Oh iya. Belum masuk company user ya? Yo, iyo. Itu masih Masa sih? belum, oh. Masa sih? Coba kita cek. Oh, Mana? Database, isi database. Company user ya. Coba kita lihat. Aku berarti user keberapa ini? Nggak ngerti. Kepriwe sih ya? Coba buka lah. Angel teman. Bawa sendiri, oh. Mau nyari apa, Geo? Company user. Ini company user, oh. Open table. Lagi company user. Hah? Oh ini company user. Aku nomor pira terakhir ya. Jelas, tak pilih di situ ya. Nang user Coba aku nomor pira ya. Kids Joy. 21. 21. Ini fresh. Nah, udah mana? Nah itu berarti belum nyambung itu. User ID 21. Lah iya, oh anu apa? Nah, gue memang urung tak ajari maring Tanto. Ya. Harus mulai belajar diajarin. Jadi urutannya gimana? Berarti harus dari benar-benar dari login. Dari login, role-nya kan masih user, terus diperubah jadi post owner. Pada saat jadi owner maka company muncul. Pada saat company muncul bikin company. Habis bikin company itu harusnya urutannya tuh branch. Habis bikin branch, bikin warehouse. Baru masukin employee. Employee kenapa terakhir? Karena nanti yang akan nambah kurang itu biasanya cuma employee. Yang branch sama warehouse itu biasanya tetap nggak bakal berubah. Sama satu lagi Berubahnya jarang lah. Kurang aku jelasin nanti ya. Ada yang namanya divisi yo. Hah? Divisi. Ya itu ntar lah urusannya itu. Ya. Divisi itu sebenarnya di bawahnya company ya. Di bawahnya company enggak juga, itu di bawahnya branch oh. Tak terapinya malah di bawah warehouse. Oh di bawah warehouse. Oke lah ya itu urusan nanti lah. Iya, oke monggo ya. Nah setelah company urutannya itu sebenarnya produk. Bikin produk dulu. Berarti ini kebalik nih. Finance sama produk ini kebalik. Harus bikin produk dulu. Nah, produk benar nih. Pertama harus bikin grupnya dulu. Bikin brand. Bikin unit. Baru bikin produk yang sebenarnya. Ini udah benar nih urutannya. Untung nih. Untung baik benar. Gitu. Nah, ini bikin ini baru setelah produk jadi baru ke purchase. Gitu. Sebenarnya salah.
setelah produk jadi harus bikin supplier dulu. Supplier baru purchase. Tapi nggak apa-apa lah, ini suppliernya di dalam purchase ya, oke lah, diterima. Diterima. Oke, kita lihat supplier. Nah, ini supplier juga bisa ditambahin itu berarti tab. Kita main apa? Tab. Hah? Apa? Yang kayak ini, yang kayak di profile. Di tab. Tab. Bisa begini. Tab. Iya. Jadi yang pertama itu buat supplier profilnya. Yang kedua buat supplier ini bisa masukin produk apa aja gitu. Oke. Ya. Oke lah, untuk sementara itu dulu. Apa maning sih? Apa maning? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Hah? Di sini tambah ya, Om. Engko Apa? kalau up maning se anu neo bisa kudu ndi kayak gue. Oke. Nih aku mau kasih lihat sesuatu. Gimana ya? Waktu itu bisa ya? Ganti share ya. Oh, aku share screen. Bisa nggak? Ora lho. Oh, iya, bisa. Dela. Kanu bisa kayaknya gantian aku yang share screen. Oh, jajal share screen di situ. Coba ya, share screen. Masih tidak boleh. Host disable partisipan sharing screen. Nah, wis. Jajal oh. Coba. Oke, bisa. Oke. Nih ya, kalian jangan pikir baru ngerti itu langsung merasa ini ya, langsung merasa sombong ya. Ora lah, Om. Gede 3% proyek mlaku kok sombong. Nah, iya. Itu tuh belum ada tai-tainya itu ibaratnya. Kita kasih lihat ya. Ini udah itu kan ibaratnya itu tuh masih main-main loh, kok. Iya. Ini yang benerannya ini nih. Ini udah mulai benerannya. Wis keton Bok ini. Udah. Keton. Nih, ini benerannya tuh ini nih. Oh. Ini masih loading nih, tapi masih bisa jalan. Tuh. Nah, ini udah kayak buat handphone, buat mobile. Uyuh. Oke. Mantap, Om. Ini ntar semuanya penuh dengan animasi. Oh, apa? Mongko servernya ora larang banget toh. Nah, Servernya ora larang banget apa toh? sama aja lah, sama aja.
Oh, back buttonnya belum jalan. Maaf, back buttonnya belum jalan. Nah, ini semua di sini nih, tuh masih kosong-kosong semua, tapi ntar terisiin satu-satu. Language sudah jalan. Ini profile. Tuh. Nih, kita kasih lihat codingannya. Codingannya sama, beda, tapi sama. Hampir sama lah, nggak beda-beda jauh. Jadi tetap ada template, sama, ada template. Template-nya juga mirip-mirip. Ada form, ini ibaratnya masih bisa di copy paste lah. Apa? Copy paste, tapi harus ada dirubah-rubah dikit. Terus udah nggak ada lagi yang itu kayak ini kan dulu kan begini. Sources, apps, nih. Dulu kan begini, ada data, Ah, ya kan? ya. Sekarang, yang sekarang nggak ada lagi data. Tuh, datanya hilang. Tapi sebenarnya sama aja, ini data juga. Udah terkasih grup-grup beginilah, intinya biar ngerti. Terus ada data, terus ada ini kan, ada created, ada mounted. Ntar berubah jadi ini, on mounted. Jadi sebenarnya mirip sama, cuma cara penulisannya beda, berubah dikit. Terus dulu kan function semuanya ditaruh di sini di dalam method. Ah, Nah, sekarang bisa disebar di mana-mana, tapi ini kumpulin jadi satu lah. Jadi semua sekarang di sini. Itu. Logic semuanya nggak berubah, sama persis plug. Ini cuma di copy paste. Cuma dulu nulisnya misalkan gini, get user. Nah, sekarang nulisnya gini, function get user. Isinya mah sama, nggak beda. Begini. Oh, ini belum tambahin loadingnya, ntar tambahin loading. Gitu. Terus computed, kalau dulu kan begini, ada computed, apa yang di compute. Kalau yang ini sekarang berubah jadi begini. Fonts, retrieve image kan. Ini kan retrieve image sih. Dulu kan computed, retrieve image, codingannya. Sekarang ganti. Jadi begini, retrieve image, computed, dibalik. Retrieve image, computed, langsung functionnya. Ini sama persis plug. Nggak diganti. Kalau watcher, channel kan bisa login. Oh, login ini. Tunggu, pegang. Hold. Sini, password. He's on the phone. Watson. One, two, three, four, five, jellyfish.
Nggak mau login nih. I think something wrong with the roadblock. Can you log in? Okay, try this one. Okay, can you log in? I think you cannot play roadblock first. You play other thing first. Later I fix it, okay? Oke, balik lagi. Ini juga sama sih sebenarnya, ini modelnya sama tuh. Yuh. Yuh. Ini baru kelihatan profesional ya. Gitu. Oh. Ya, keren. Yang kayak ngado lah oke. Gue toko. Aduh. Ini lebih kelihatan profesional lah tuh. Ini bisa begini. Cut. 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 Animasinya bagus ya. Aku sih seneng loh. Keren. Payu lah, payu. Ini bisa begini juga. Jeng. Wah, gelap saya, gelap. Tuh. Oke, ini baru yang beneran ini. Kalau yang ini yang lama ini main-main tok sebenarnya. Tapi semua logiknya masih bisa dipakai, tenang aja. Oke. Ini ntar pokoknya semuanya model copy paste tok. Nggak ada. Ya ada perubahan dikit-dikit tapi nggak banyak. Tapi semua logiknya sama. Dasar-dasar itunya juga sama. Semuanya dasar-dasar mau ininya apa? Nambahin data, ngurangin data apa segala macam sama persis plug. Oke? Siap. Siap. Nah, jadi itu diberesin dulu. Kalau udah beres, ntar kalau ini udah siap, tek publish. Untuk saat ini belum siap. Nanti kalau udah siap. Siap. Oke. Ya. Activity-nya juga sama. Nggak beda. Mirip lah. Apa gue yo? Activity log. Oh. Jadi login ke profile, ke dashboard kelihatan. Oke. Siap. Sip. Preview aja, preview. Sneak preview. Sneak peek. Sneak peek, ya sneak peek. Jadi yang sekarang misalkan belum ada apa? Depth pickernya belum ada, terus apa belum ada, wis tenang aja, nggak usah pusing karena itu emang yang itu memang kurang lengkap gitu. Yang lengkap di sini semuanya ada. Depth picker apa segala macam di sana. Depth picker. Oh, emang di sana nggak ada? Oh, ada kok kayaknya. Oh. Ada cuma kurang bagus lah, aku nggak suka. Oh, oke. Kalau di sini udah lengkap semuanya, udah jadi satu. Ini juga keren nih, aku suka loh tabelnya. Ini juga ngitung sendiri nih ntar. Ini ngitung. Ini ngitung sendiri. Ini ngitung sendiri. Ini bisa dihitung sendiri. Waduh. Pokoknya enak lah. Oke? Siap. Siap. Apalagi? Sementara gue di situ ya. Oke. Kok apa pas takut ketik aku telepon oh ya. Ya. Arep training Ya, mana kok? boleh. Ya udah itu produk diselesaikan dulu di itu. Gawe Jadi video intinya YouTube di itu aja ya, dipisah aja ya. apa nih?
Oh, bisa iya, maksudnya iya. dibikin kayak profile gitu loh. Ya, ya, ya. Maksudnya Ya wis, apalagi ada yang mau ditanyakan? belum di situ, belum di situ. Ya udah, Tanto selanjutnya kalau emang langkah pegawaian itu aja ke supplier itu. Oke, oh. Kenapa sih sebenarnya? Ya. Ini bikin tag. Ke produk terus kalau nggak beresin dulu itu yang dari login company terus ke branch ke warehouse itu harus aman dulu itu. Siapa? Oke, Ya, ya udah, ya. ada lagi Sementara gue di situ. Tanto kayak bocah Aku ya. jangan komputer, aku telepon nih ngomong apa kok. Ya, awas tapi kalau pertanyaannya Ya, apa? bodoh. Kalau pertanyaannya kurang berkualitas, tek ini pokoknya, tek semprot main. Siap, kok. Terutama Tanto, awas foto. Aja guyu-guyu kok. Siapa? Ya udah, itu aja. Thank you. Kasih, oh. Ya.